Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami buat untuk memenuhi perkuliahan metodologi penelitian. Judul yang kami pilih itu optimasi klasifikasi makanan ringan dengan data augmentasi dan CNN pada UMKM Warung Kelontong. Kami terdiri dari 5 orang. Pertama saya Anissa Wulandari, kedua Christian Gunawan, Fahmi Nurul Huda, Rega Ferdiansyah Putra, dan Reza Wanadi. Pada jurnal yang kami buat, abstrak pada jurnal ini atau latar belakang yang kami buat mengapa kita memilih jurnal ini. Karena yang pertama makanan ringan itu merupakan makanan pokok, namun bukan makanan pokok, namun biasa dikonsumsi masyarakat sebagai makanan penunda rasa lapar, yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadikan makanan ringan sebagai salah satu hal utama yang mereka jual. Melihat perkembangan zaman dan teknologi saat ini, banyak juga bermunculan toko-toko yang lebih modern atau minimarket, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk melakukan pembelian pada minimarket dibandingkan dengan toko kecil atau toko kelontong, yang berakibat pada menurunnya pemasukan terhadap usaha kecil tersebut. Oleh sebab itu, peneliti menciptakan optimasi untuk deteksi makanan ringan dengan menggunakan data augmentasi dan algoritma convolutional neural network dengan implementasi citra menggunakan 2 model pengujian, yaitu model sequential dan model on-top VGG16 yang berjalan pada aplikasi Google Laboratory. Menggunakan beberapa gambar makanan ringan atau dataset, seperti contohnya makanan ringan bermerek Mexicorn, Garuda Crunchy, Wafelo, Gopetoto, Chiki Twist, dan Beng Beng. Dan dataset itu pun kita ambil secara real atau berdasarkan dataset asli yang diambil dari contoh warung kelontong. Dan nantinya diimplementasikan untuk membantu para pelaku usaha kecil untuk dapat bersaing dengan toko-toko yang lebih canggih. Data pengujian yang kita kumpulkan pada penelitian ini berdasarkan penelitian ini menggunakan 1021 citra pada kategori train dan 150 citra pada kategori tes yang sudah diolah juga menggunakan data augmentasi untuk menghasilkan keragaman citra dan dilakukan pengujian untuk menghasilkan nilai akurasi 1 dan loss 0,0013 pada model sekuensial yang menghasilkan nilai akurasi 1 dan loss 0,0022 pada model on-top VGG. Kata kunci yang kita cantumkan untuk jurnal kali ini, yang pertama itu ada CNN atau Convolutional Neural Network, VGG16, Data Augmentation, makanan ringan, dan keras. Pertama, pendahuluan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan nutrisi yang akan diolah menjadi energi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Walaupun makanan ringan bukanlah makanan pokok yang harus kita gunakan atau harus kita makan setiap hari, namun makanan ringan ini dapat menciptakan juga untuk sebagai nutrisi tambahan untuk kita sehari-hari karena sebagai cemilan. Nah, cemilan ini sendiri istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama atau bukan makanan pagi, bukan makanan siang atau makanan malam. Nah, makanan ringan biasanya dimanfaatkan untuk makanan sementara sebagai penunda lapar atau sebagai makanan yang untuk dinikmati rasanya. Seperti sudah menjadi kebutuhan primer, makanan ringan dapat kita temukan dimanapun dan kapanpun sekalipun pada toko kecil atau warung kelontong. Adanya penjualan makanan pada toko kecil atau warung kelontong tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian dari sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, hal ini dilakukan karena banyak peran penting yang dapat diberikan oleh keberadaan UMKM di Indonesia, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan arus urbanisasi berlebih. Dan kita menggunakan beberapa penelitian yang sudah ada dari sebelumnya atau inspirasi dari beberapa penelitian yang sudah ada. Yang pertama, dengan judul Pengembangan Teknologi e-Marketplace untuk Usaha Makanan Ringan Khas Kota Waringin Timur. Nah, pada penelitian tersebut diambil garis besarnya, penelitian tersebut itu digunakan untuk meningkatkan penjualan untuk pelaku usaha kecil atau UMKM.
yang berasal dari kota Waringin Timur, menghasilkan inovasi terbaru untuk penjualan secara online, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan pembelian pada pelaku UMKM. Yang kedua itu ada penelitian dengan judul Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Nah, dalam penelitian tersebut diambil garis besarnya untuk mengedukasi masyarakat atau pembaca tentang betapa pentingnya kontribusi UMKM dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di suatu negara, sehingga diharapkan masyarakat untuk lebih membantu dalam memajukan UMKM di Indonesia. Dan ada beberapa penelitian lain juga yang kita gunakan sebagai referensi ataupun sebagai garis besar dari mengapa kita buatnya jurnal yang saat ini. Nah, berdasarkan penelitian dan permasalahan yang terkait sebelumnya, sehingga muncul juga ide penulis untuk membuat penelitian dengan judul Optimasi Deteksi Makanan Ringan dengan data dokumentasi dan CNN pada UMKM Warung Kelontong. Diharapkannya, penelitian ini dapat membantu sektor usaha kecil masyarakat dari segi pelayanan yang lebih memadai dan lebih canggih, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja pada usaha kecil atau UMKM yang ada. Hal ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Indonesia dari sisi UMKM. Nah, selanjutnya, 1.1 itu untuk citra. Dari jurnal ini kita menggunakan citra juga yang kita gunakan yaitu dataset ya. Jadi citra merupakan media informasi yang tersusun atas kombinasi warna. Suatu informasi citra dapat dianalisis dengan cara pengelompokan berdasarkan persamaan pada bentuk dimensi citra maupun warna. Salah satu metode deep learning yang sedang berkembang saat ini adalah metode CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi jaringan ini dibuat dengan asumsi bahwa masukan yang digunakan adalah berupa citra atau gambar. Dan citra memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan, antara lain yang pertama itu warna. Ciri warna citra dinyatakan dalam bentuk histogram yang menunjukkan banyaknya jumlah pasangan warna red, green, dan blue yang muncul. Yang kedua bentuk. Ciri-ciri bentuk suatu citra dapat ditentukan oleh tepi atau sketsa, atau besarnya momen citra tersebut. Penggunaan besaran momen pada fungsi ini, bentuk ini, banyak digunakan oleh mereka yang menggunakan nilai transformasi Fourier dari gambar. Proses yang dapat digunakan untuk menentukan ciri bentuk adalah deteksi tepi, threshold, segmentasi, dan perhitungan momen seperti mean, median, dan standar deviasi dari setiap lokal citra. Yang ketiga itu ada tekstur. Tekstur merupakan karakteristik intrinsik dari suatu citra yang terkait dengan tingkat kekasaran, granularitas, dan keteraturan, susunan struktural pixel. Aspek tekstur suatu citra dapat digunakan sebagai dasar untuk segmentasi, klarifikasi, klasifikasi, dan interpretasi citra. 1.2 Convolutional Neural Network atau CNN adalah metode pembelajaran mesin yang merupakan evolusi dari multi-layer perceptron atau MLP yang dirancang untuk memproses atau menghasilkan data dari dua dimensi. CNN juga merupakan jenis metode Deep Neural Network karena tingkat jaringan dan memiliki banyak aplikasi untuk diimplementasikan dalam gambar. Metode CNN terdiri dari dua metode yaitu klasifikasi fit dan phase, pembelajaran backpropagation. Prinsip kerja dari metode ini mempunyai kesamaan pada metode MLP, tetapi di dalam metode CNN merupakan neuronnya disajikan dalam bentuk dua dimensi yang mana tidak sama seperti metode MLP yang setiap neuron hanya memiliki ukuran satu dimensi. Pada metode seperti yang di atas di gambar 1, terdapat sebuah layar, setiap layar memiliki neuron. Dalam metode MLP, ia menerima data input dalam suatu dimensi dan mengirimkan data ke jaringan untuk menghasilkan output. Kemudian, data yang dikirimkan pada metode CNN merupakan data dua dimensi sehingga perhitungan dilakukan secara linear dan menggunakan parameter pemotongan yang berbeda dari CNN. Perhitungan linear pada metode CNN menggunakan operasi konvensional dengan OOT yang tidak lagi menjadi satu dimensi saja, melainkan bentuk empat dimensi yang merupakan kumpulan dari konvolusional multiple yang rada seperti gambar di bawah ini.
Metode CNN merupakan salah satu evolusi selanjutnya dari metode MLP karena menggunakan metode yang serupa dengan dimensi yang lebih banyak. Pada metode CNN, input yang digunakan sebelumnya bukanlah untuk satu dimensi, melainkan untuk dua dimensi. Kombinasi fitur mata, hidung, dan mulut akan terbentuk dan akan disimpulkan dengan wajah orang tertentu dan kemungkinan hasil mirip dengan metode jaringan secara umum. Metode CNN juga merupakan sejumlah lapisan tersembunyi sehingga dari sebuah entry yang ada yang unik. Vektor di dalam entry adalah gambar digital yang diubah menjadi satu vektor. Di dalam lapisan tersembunyi terdapat berupa euron yang tampak memiliki 4 fitur pemetaan yaitu C11 pada citra. 1.3 Augmentasi. Augmentasi data adalah strategi yang memungkinkan praktisi untuk secara signifikan meningkatkan keragaman data yang tersedia untuk model penelitian tanpa benar-benar mengumpulkan data yang baru. Deep Convolutional Neural Network bergantung pada big data untuk menghindari overfitting, namun big data belum tentu mudah untuk didapatkan, sehingga dapat augmentation hadir sebagai solusi untuk meningkatkan ukuran dan kualitas dari training dataset yang terbatas. Augmentasi data memungkinkan untuk meningkatkan generalisasi data. Teknik augmentasi data seperti cropping, padding, dan flipping horizontal umumnya digunakan untuk melatih jaringan neural network besar. Tetapi pada pelatihan jaringan, sebagian besar hanya memakai jenis augmentasi dasar. Jenis-jenis transformasi yang biasa digunakan untuk augmentasi data antara lain adalah 1. Transformasi flip, merupakan transformasi untuk membalik citra secara horizontal dan mencerminkannya. Yang kedua, transformasi simetrik, warp merupakan transformasi untuk perubahan sudut tampilan dalam besaran vektor. Yang ketiga, transformasi rotate. Keempat adalah metode flipping yang pada umumnya ditetapkan pada sumbu X. Yang kelima, transformasi zoom untuk melakukan zoom atau memperbesar pada citra. Yang keenam adalah transformasi brightness untuk mengubah tingkat pencahayaan atau kecerahan pada citra. Yang ketujuh adalah transformasi kontras untuk mengubah pencahayaan kontras pada citra. 2. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data augmentation dan convolution neural network atau CNN pada Google Colaboratory dengan backend TensorFlow. Langkah pertama yaitu start, 2 input citra, 3 preprocessing, 4 training model, 5 evaluasi model atau akurasi, dan N. Untuk memperbanyak jumlah citra dataset, digunakan metode data augmentasi yang akan menciptakan hasil citra dalam berbagai varian. Gambar yang sudah masuk akan dilakukan proses pre-processing untuk mendapatkan citra yang siap untuk digunakan kebutuhan yang lebih lanjut seperti ekstraksi atau klasifikasi data. Tahap processing dilakukan sebelum training dan testing. Model dengan menggunakan proses resize atau mengubah ukuran citra yang ada sesuai dengan ukuran citra untuk dapat dilakukan proses training dan testing. Konversi citra RGB, yaitu proses pengubahan citra berwarna menjadi grayscale, dan fitur extraction VGG 16, yaitu teknik pengenalan objek dengan melihat ciri-ciri khusus untuk dilakukan perhitungan dan perbandingan citra untuk diklasifikasikan. Proses klasifikasi pada penelitian ini menggunakan 2 model yang berbeda, yaitu dengan model sekuensial dan model on-top VGG 16. 2.1 dataset.
Dataset ini diambil secara manual menggunakan kamera dan diolah menggunakan data augmentasi untuk mendapatkan citra yang beragam. Ini 10 kategori citra atau dataset yang digunakan. 2.2 Rancangan pengujian. Pada penelitian ini menggunakan dua model arsitektur CNN berikut. Proses selanjutnya merupakan menggunakan metode dari algoritma CNN yaitu scan shell dan on top VGG 16. Gambar di atas merupakan flow model sekuensial. Dari gambar di atas menunjukkan citra yang dimasukkan berukuran 150 x 150 x 3 pixel. Kemudian dilakukan convolution 3 layer dengan jumlah filter masing-masing 32 dan 64 berukuran 3 x 3. Pada polling layer digunakan operasi max polling dengan polling max berukuran 2 x 2. Proses flatten digunakan untuk merubah format citra 2D ke ID ke 1D dengan nilai yang sudah ditentukan 150 x 150 x 3. Lalu hidden layer ukur 108 unit neuron serta satu layer output yang memiliki 11 unit neuron sesuai dengan jumlah kelas data yang diambil dari dataset. Ini merupakan flow model on top VGG 16. Salah satu fitur extraction dari VGG. Tahap pertama citra yang dimasukkan berukuran 4x4x512 pixel. Kemudian dilakukan proses flatten dari citra input tersebut. Kemudian hidden layer berukuran 50 unit neuron dan satu layer output sejumlah 11 unit neuron. Selanjutnya, 3 hasil pembahasan dibacakan oleh Fahmi Nurul Huda. Untuk hasil pembahasan, poin 3.1 augmentasi data. Dataset pada penelitian kali ini merupakan hasil dari tangkapan kamera dengan menggunakan objek asli milik salah satu warung kelontong. Namun, berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa jumlah dataset yang terkumpul masih belum terlalu banyak, sehingga perlu untuk mengimplementasikan augmentasi data untuk memperoleh kuantitas dataset yang diinginkan untuk meningkatkan keanekaragaman gambar. Sebelum dilakukan augmentasi, citra yang didapat akan dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian bagian-bagian tersebut akan diubah ukurannya menjadi 224 x 224 yang selanjutnya akan dilakukan 3 jenis augmentasi data yaitu random rotation, horizontal flip, dan random noise. Proses ini menghasilkan dataset yang sudah teraugmentasi secara acak dengan perbandingan 50:50. Seperti gambar 9, ini adalah hasil augmentasi flip. Dan pada gambar 10, hasil augmentasi random rotation. Pada poin 3.2, model sequential. Metode sequential digunakan pada tahap pengujian yang pertama. Hal ini dilakukan untuk melatih data citra makanan ringan atau snack ke dalam feed model dengan menggunakan epoch sebanyak 20 kali, batch size sama dengan 108, dan validation split sama dengan 0,2 yang artinya terdapat 80% training dan 20% validasi. Epoch menandakan satu siklus algoritma machine learning belajar dari seluruh set data training. Epoch dapat diartikan sebagai jumlah neuron yang dapat melihat semua data-data yang telah dikumpulkan, dan batch size merupakan jumlah sampel pelatihan di dalam satu forward atau backward pass. Pada tabel kedua, di bawah adalah hasil fit model sequential. Dapat dilihat pada tabel 2 yang merupakan hasil dari pelatihan, data train, dan data validasi menggunakan epoch sebanyak 20 kali. Dan juga dapat dilihat epoch atau iterasi yang ada menghasilkan nilai akurasi dan nilai loss dari data train dan data test.
Nilai akurasi merupakan nilai yang dapat dipakai sebagai acuan dalam mengetahui tingkat kesuksesan atau kelayakan model yang sebelumnya dibuat, dan nilai loss merupakan ukuran dari kegagalan atau kesalahan yang dibuat networks yang bertujuan untuk meminimalisirnya. Pada data tren didapatkan nilai akurasi tertinggi adalah 1.000, 1.0000. Dan akurasi tertinggi itu berada pada epoch ke-9 sampai dengan 20, sedangkan nilai loss terendah terdapat pada epoch ke-12 dengan nilai 0.0013. Kemudian pada data validasi terdapat nilai akurasi tertinggi pada epoch ke-9, 11, 14 sampai dengan 20 dengan nilai 0.9902. Dan nilai loss terendah ada pada epoch ke-15 dengan nilai 0.0155. Dari hasil pelatihan tersebut dapat divisualisasikan ke dalam grafik sebagai berikut. Ini adalah grafik tren akurasi dan validasi akurasi di atas, dan untuk di bawahnya adalah tren loss dan validasi. Pada gambar sebelah sini merupakan contoh plot akurasi dan juga loss model sequential. Berdasarkan gambar grafik tersebut diketahui bahwa terdapat relasi antara nilai akurasi dan nilai loss pada data tren dan validasi dengan jumlah epoch. Kolerasi yang terjadi memiliki hubungan yang positif dan satu arah, yang berarti semakin banyak epoch yang dilakukan maka tingkat akurasi akan semakin tinggi. Baliknya, hubungan antara epoch dengan nilai loss justru menunjukkan hubungan yang negatif, di mana semakin banyak epoch yang dilakukan akan mempengaruhi nilai loss yang dihasilkan pada pelatihan data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk memperkecil nilai loss, maka dapat dilakukan dengan cara memperbesar jumlah epoch pada proses training. Pada hasil model sequential di atas, dapat dilihat bahwa pelatihan tersebut menghasilkan nilai evaluasi kinerja dengan nilai akurasi sebesar 100% dan nilai loss sebesar 0,001. Artinya pelatihan data tersebut memiliki tingkat akurasi yang sangat baik walaupun hanya menggunakan 20 epoch. Untuk poin 3.3 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fahmi Nurul Huda. 3.3 model top VGG16. VGG16 merupakan model CNN dari Karen Simonian dan Andre Wisserman. Model ini menunjukkan bahwa deep network merupakan komponen penting untuk kinerja yang baik. Feature extraction merupakan salah satu contoh cara untuk mengenali suatu objek dengan melihat ciri-ciri khusus yang dimiliki objek tersebut. Tujuannya adalah melakukan perhitungan dan perbandingan yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan ciri-ciri yang dimiliki suatu objek citra. Dengan VGG16, data yang dimiliki dapat divisualisasikan dengan menggunakan fitur PCA, Method Principal Component Analysis. Sering digunakan untuk visualisasi hasil klasifikasi pada sistem identifikasi. PCA juga mampu memproyeksi data sepanjang suatu arah di mana data tersebut memiliki varians yang tinggi. Berikut ini gambar visualisasi dengan fitur PCA. Pada tabel 3, yang merupakan hasil dari pelatihan data train dan data validasi menggunakan epoch banyak 20 kali. Pada data train didapatkan nilai akurasi tertinggi adalah 1000 pada epoch ke-5 sampai dengan epoch ke-20, sedangkan nilai loss terendah terdapat pada epoch ke-20 dengan nilai 0,0022. Kemudian pada data validasi terdapat nilai akurasi tertinggi pada epoch ke-3 sampai dengan epoch ke-20 dengan nilai 1000. Dan nilai loss terendah ada pada epoch ke-20 dengan nilai 0,0041. Dari hasil pelatihan tersebut dapat divisualisasikan ke dalam grafik sebagai berikut. Berdasarkan gambar grafik tersebut, diketahui bahwa terdapat relasi antara nilai akurasi dan nilai loss pada train dan validasi dengan jumlah epoch. Korelasi yang terjadi memiliki hubungan yang positif dan satu arah. Sedangkan hubungan antara epoch dengan nilai loss justru menunjukkan hubungan yang negatif.
Pada hasil model on top VGG16, di atas dapat dilihat bahwa pelatihan tersebut menghasilkan nilai evaluasi kinerja dengan nilai akurasi sebesar 100% dan nilai loss sebesar 0,006, yang artinya pelatihan data tersebut memiliki tingkat akurasi yang sangat baik walaupun hanya menggunakan 20 epoch. 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dataset mengenai 10 jenis makanan ringan, citra yang didapatkan diambil dari salah satu warung kelontong yang selanjutnya diperbanyak dengan memanfaatkan metode data augmentasi untuk mendapatkan citra yang lebih bervariasi seperti random, rotation, flip, dan random noise. Convolution Neural Network atau CNN didapatkan hasil bahwa metode sekuensial lebih baik dengan tingkat akurasi 100% dengan nilai loss 0,001. Sedangkan model on top VGG16 menghasilkan tingkat akurasi 100% dengan nilai loss 0,006. Kedua model tersebut menghasilkan tingkat akurasi yang sama, baik 100%, yang artinya baik model sekuensial ataupun model on top VGG16 dapat digunakan untuk kegiatan deteksi secara akurat. Berikut ini adalah 19 referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.